Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi di dalam refleksi bacaan mingguan. Kali ini kita akan bersama-sama membaca dari bacaan liturgi hari Minggu 29 Agustus 2021. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan bab 4 ayat 1-2, dilanjutkan dengan ayat 6-8. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, 'Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?'" Bacaan kedua diambil dari surat Yakobus bab 1 ayat 17, 18, 21b, 22, dan 27. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 7 ayat 1-8, ayat 14-15, lalu ayat 21 hingga 23. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga.
Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma saja mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Teman-teman semuanya, bacaan hari ini mengajak kita semuanya untuk sungguh-sungguh berpegang pada sabda Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita perhatikan pada bacaan pertama tadi, kitab Ulangan mengatakan bahwa Musa itu berkata kepada bangsa Israel, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu." Lalu Musa menambahkan, "Jangan menambahi apa yang kuperintahkan dan jangan juga mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allah yang kusampaikan kepadamu." Musa menjaga otentisitas, keaslian dari sabda Tuhan kepada umat Israel, sehingga umat Israel itu berpegang hanya pada perintah Tuhan saja. Jangan ditambahkan, jangan dikurangkan. Hanya sabda Tuhan. Pegang itu, dengar itu, lakukan itu, supaya kamu hidup. Jadi kalau berpegang pada perintah Tuhan, kita akan hidup. Artinya kita akan mendapatkan anugerah kehidupan seperti yang Tuhan mau, bahkan hidup yang kekal. Pada bacaan Injil, Yesus menegaskan seruan ini, dan Yesus membuat perbandingan lebih jauh lagi. Jadi Yesus bilang, kamu harus berpegang pada perintah Tuhan. Tetapi yang terjadi, kamu bukannya berpegang pada perintah Tuhan, tetapi kamu banyak berpegang pada aturan manusia. Maka Yesus mengingatkan orang banyak, pengikut-pengikutnya pada waktu itu, agar berpegangnya itu pada perintah Tuhan, bukan pada adat istiadat nenek moyang. Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu lebih berpegang pada adat istiadat, pada peraturan nenek moyang, soal cuci tangan, soal membersihkan diri, bahkan mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Maka Yesus menegur mereka dengan mengatakan bahwa kalian ini orang-orang munafik. Kamu ini memuliakan aku dengan bibir saja. Jadi seakan-akan ya taat, beragama, melakukan peraturan ini itu, ibadah, doa dan sebagainya, tapi hatinya jauh daripadaku. Kenapa? Karena ajaran yang mereka ajarkan itu perintah manusia, yang mereka lakukan itu adat istiadat manusia. Sedangkan perintah yang terutama, yaitu sabda Tuhan, itu justru diabaikan. Maka mari bersama-sama kita lihat hidup kita hari ini. Berapa banyak dari kita yang lebih melekat pada aturan manusia? Misalnya
gak enak sama orang sehingga melanggar perintah Tuhan, atau tidak mau mewartakan kabar gembira karena nanti takut kata orang aku tidak peka terhadap situasi, atau takut berbicara mempertanggungjawabkan iman karena nanti menyakiti orang lain, atau ikut perbuatan buruk yang dilakukan orang lain yang adalah dosa demi supaya bisa diterima oleh lingkungan misalnya. Tanpa kita sadar, kalau kita mau jujur, mungkin ada banyak perilaku kita hari ini yang lebih ditentukan, digerakkan oleh apa kata manusia daripada apa kata sabda Tuhan. Maka pada bacaan kedua, Yakobus menegaskan bahwa kita itu bukan saja perlu menjadi pendengar firman, tetapi kita juga perlu menjadi pelaku firman. Karena kalau kita hanya mendengarkan dan tidak melakukan, kita menipu diri sendiri. Kita merasa diri kita baca kitab suci, dengar firman, kita merasa diri kita udah baik, udah suci, udah benar. Padahal kita menjadi benar waktu kita melakukan firman Tuhan karena mencintai Tuhan di atas segala sesuatu. Maka teman-teman semuanya, bacaan hari ini mengundang kita untuk mengarahkan hidup kita bukan pada apa kata orang, tetapi membentuk perilaku kita berdasarkan apa kata Tuhan. Mari kita mendekatkan diri pada sabda dan melakukannya setiap hari. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.